alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Baik, ahlan wa sahlan para peserta sekalian. Insyaallah kita melanjutkan kajian berseri zakat kontemporer ini bersama dengan guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah, dan masih membahas kitab Nawazil Zakat karya Dr. Abdullah bin Mansur Al-Ghafili. Sambil menunggu kehadiran Ustadz untuk bergabung, kami menyampaikan kembali tata tertib dalam mengikuti kajian ini sebagai berikut. Yang pertama, mari kita senantiasa meluruskan niat karena Allah Ta'ala dalam mengikuti kajian ini. Yang kedua, para peserta wajib mematikan audio kecuali ketika diminta untuk unmute oleh panitia dalam sesi tanya jawab sesuai dengan kesempatan yang diberikan kepada peserta yang dipanggil oleh panitia. Kemudian peserta ikhwan dipersilakan untuk menyalakan video dengan tetap menjaga adab dalam menuntut ilmu, sedangkan peserta akhwat diwajibkan untuk mematikan videonya. Kemudian yang ketiga, jika nama peserta dipanggil oleh moderator, silakan untuk dapat mengajukan pertanyaannya. Yang keempat, mohon kondisikan lingkungan sekitar agar kondusif, terutama ketika bertanya, hindari suara bising, musik, dan lain-lain. Dan untuk pertanyaan, peserta terlebih dahulu dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama peserta, nama lembaga atau perorangan, dan kemudian pertanyaan yang dimaksud. Pertanyaan disampaikan kepada panitia atas nama Saudara Iqbal Asrian. Insya Allah akan di chat format tersebut kepada para peserta lebih lanjut pada saat kajian dimulai. Dan yang terakhir, peserta dapat meninggalkan Zoom setelah acara selesai dan ditutup oleh moderator dengan membaca doa kafaratul majelis. Dan kemudian para peserta diharapkan dapat mengisi presensi dan kuesioner yang akan di-share di WhatsApp grup yang telah dibentuk oleh panitia. Demikian, dan kami sampaikan bahwa kajian ini diselenggarakan oleh Yayasan Yulbi Sodaqah bekerjasama dengan Erwandi Tarmizi dan Associate. Semoga Allah Ta'ala memberi kemudahan dan kesabaran bagi kita semua dalam menuntut ilmu syari ini. Insya Allah. Amin. Baik, dan insya Allah kita sedang menunggu kehadiran Ustadz. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Insya Allah.
Bener loh. Baik, insya Allah Ustadz sedang bersiap dan sebentar lagi akan join, insya Allah.
Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Baik. Ustaz Fadli sudah hadir, Ustaz. Silakan untuk dibuka lebih lanjut. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Tafadhal. Bismillah. Sekarang masuk matab yang kedua, Ustadz. Athar at-tadakhum an-naqdi fi bulughi an-nisab. Al-matlabu al-thani athar at-tadakhum an-naqdi fi bulughi an-nisab. Pengaruh inflasi dalam terhadap tercapainya nisab. Wa fihi mas'alatan, al-mas'alatul ula al-murad bit-tadakhum an-naqdi. Pembahasan pertama adalah definisi atau maksud yang dimaksud dari inflasi. At-tadakhum masdar lil fi'l tadakhama min ad-dakhama wa asluhu ats-tsulathi dakhama dalun ala al-'idham min asy-syai' fad-dakhmu al-'azim min kulli syai' aw al-'azim al-jarm. At-tadakhum berasal dari kata tadakhuma, dari dakhama, dan aslinya adalah fi'il thulathi. Dakhama menunjukkan besarnya sesuatu, maka ad-dakham adalah sesuatu yang besar dari segala sesuatu. Al-jarm di sini al-jarimah maksudnya, Ustaz? Bukan jurum. Jurum itu Al-jurum. fisik. Atau fisik yang besar. Walam aqif ala ta'rif lit-tadakhum an-naqdi fi kutubil fuqaha li jiddatil mustalah wa hadathat isti'malih. Dan penulis tidak menemukan definisi tadakhum an-naqdi di buku-buku ahli fikih disebabkan barunya istilah tersebut dan barunya penggunaan istilah tersebut. Iya. Kalau di masa para ulama dulu mereka menggunakan ar-rukhasu wal ghala, yaitu murah dan mahal uang. Emas jadi mahal, jadi murah dibandingkan dengan nilai tukarnya dengan sebelumnya. Itu yang ada. Bukan menggunakan kata tadakhum atau inflasi. Lanjut. Amma ulama'ul iqtisad faqad arrafuhu bi'iddati ta'rifat minha irtifa'u مضطرد في المستوى العام للأسعار، وهذا التعريف هو الأكثر شيوعا، وفيه تقييد لمعنى التضخم بالارتفاع المستمر في الأسعار، أما الطارئ فلا يعد تضخما. Sedangkan para ulama-ulama ekonomi mendefinisikan dengan berbagai definisi. Di antaranya itu kenaikan harga secara umum atau secara global, dan definisi ini adalah yang paling umum atau paling populer diketahui, dan terdapat keterkaitan dengan makna tadakhum dengan kenaikan secara terus-menerus pada harga, sedangkan keadaan darurat tidak termasuk kondisi inflasi. Tadakhum atau inflasi dalam ekonomi kenaikan harga barang yang terus-menerus. Bukan naik seminggu turun lagi, bukan. Tapi naik, nggak selesai-selesai. Itu namanya inflasi. Tapi kalau naik seminggu karena sedikit ketersediaan barang, panen gagal,
kemudian pekan depan sudah normal lagi, tidak dinamakan dengan inflasi. Lanjut. Harakatun su'udiyatun lil as'ar tattasifu bil istimrar al-dhati tuntiju an fa'id talab az-zaid an qudratil ard. Yaitu yang kedua, ta'rif yang kedua atau definisi yang kedua adalah pergerakan naiknya harga yang dicirikan dengan terus-menerusnya hal tersebut yang disebabkan oleh kelebihan permintaan atau demand dan atas penawaran atau supply. Kemampuan supply. Al-mas'alah ats-tsaniyah wa hadha at-ta'rif ashmal min sabiqihi wa yazidu alayhi bayan sabab at-tadakhum wa huwa ziyadatu at-talab 'anil ard mimma yuaddi li-irtifa' al-as'ar wa huduth at-tadakhum. Dan definisi ini lebih komprehensif atau mencakup dari definisi yang sebelumnya. Dan ditambah penjelasan penyebab terjadinya inflasi, yaitu peningkatan permintaan atas penawaran, kemampuan supply yang berakibat pada kenaikan harga dan terjadinya inflasi. Al-mas'alah ats-tsaniyah atharu at-tadakhum an-naqdi fi bulughi an-nisab. Permasalahan kedua yaitu pengaruh inflasi terhadap pencapaian nisab. La athara lit-tadakhum an-naqdi fil muqaddarat bin nass asy-syar'i min al-amwal az-zakawiyyah kan naqdain wa sa'imatil an'am wal hubub wath thimar. Famata balagha al-mal az-zakawi an-nisab al-muhaddad wajabat az-zakah fih ala kulli hal walau kanat qimatuhu bahidah kama huwa al-hal inda at-tadakhum an-naqdi. Tidak ada pengaruh inflasi pada barang-barang yang diukur atau ditimbang berdasarkan dalil syar'i dari harta zakat seperti emas dan perak, ternak, biji-bijian dan buah-buahan. Maka paham maksudnya ini? Ini kan sudah ditentukan syariat. Ada nas dari Nabi tentang zakat emas berapa. Wa fi isyrina dinaran nisfu dinar. Adapun wa fi dan ada ketentuan dalam zakat perak juga ada nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang hewan juga ada surat Abu Bakar kepada Abu Hurairah yang menjelaskan rincian zakatnya dikeluarkan. Maka ini nggak ada pengaruh inflasi. Lanjut. Maka kapan tercapainya harta-harta zakat tersebut dari nisab yang ditentukan, maka wajib dibayarkan zakat darinya apapun kondisinya, meskipun nilainya mahal atau tinggi, sebagaimana keadaan ketika terjadi inflasi. Ya. Wa ammal awraq an-naqdiyah fa innahu lamma kana al-maqsud minha maliyatuha ay qimatuha at-tabaduliyah la a'yanuha fa innal mu'tabar fi nisabiha huwa al-qimah wa innama yu'rafu dhalika bitaqwimiha bin naqdain wa laysa lit-tadakhum an-naqdi atharun ala nisabihima kama taqaddam wa innama yu'athir ala nisabil awraq an-naqdiyah min jihati inkhifad qimatiha at-tabaduliyah wa quwwatiha asy-syar'iyyah inda at-tadakhum an-naqdi fayartafi' miqdaru nisabiha li ghairi qimati an-nisab alladhi litaghayyuri qimati an-nisab alladhi tu'tabaru bihi wa huwa nisabu adz-dzahab wal fiddah. Lanjut dulu atau diterjemahkan dulu, Ustaz? Lanjut dulu. Fayusbihu nisab al-awraq an-naqdiyah alladhi awjabna az-zakah inda bulughihi
قبل التضخم مما لا تجب الزكاة فيه لانخفاض قيمة الأوراق النقدية بسبب التضخم. Adapun uang kertas, lanjut dulu Ustaz. Wa mithalu dzalik law anna syakhsan yamliku 800 riyal wa qimatu adna nisabai adh-dhahab wal fiddah huwa 500 riyal fayakunu qad wajabat alaihi az-zakah fa idza tara'a tadakhum naqdi wa inkhafadhat bihi qimatu an-nuqud at-tabadudiyyah wa quwwatiha asy-syira'iyyah fasarat adna qimati nisabai adh-dhahab wal fiddah 1000 riyal la lirtifa'i qimati adna an-naqdain wa hiya al-fiddah. نعم لا ارتفاع قيمة النقدين dan وهي الفضة غالبا وإنما لانخفاض قيمة النقود الورقية فلا تجب الزكاة على من ملك 800 ريال لعدم بلوغه النصاب مع كونها قد وجبت عليه قبل التضخم وبه تبين أن التضخم النقدي قد يؤدي إلى عدم وجوب الزكاة فيما إذا كان التضخم سببا في نقصان الأوراق النقدية عن أقل النصاب. Adapun uang kertas, uang kartal, maka karena yang dimaksud adalah nilai finansialnya, yaitu nilai tukarnya, bukan bendanya, maka yang diperhitungkan atau dianggap adalah nisab. Nisabnya adalah nilainya. Nisabnya adalah nilainya ya. Dan dapat diketahui nilainya dengan menaksirnya dengan emas dan perak. Dan inflasi tidak berpengaruh pada nisab keduanya sebagaimana yang telah keduanya emas dan perak. Keduanya itu emas dan perak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, melainkan berpengaruh pada uang kartal tersebut dari sisi penurunan nilai tukarnya dan kekuatan daya belinya ketika terjadi inflasi. Maka meningkatlah ukuran nisabnya disebabkan berubahnya nilai nisab yang dianggap atau diperhitungkan, yaitu nisab emas dan perak. Maka nisab uang kertas yang kita diwajibkan zakat ketika tercapainya nisab sebelum terjadi inflasi menjadi tidak ada kewajiban zakat padanya, dikarenakan merendahnya atau menurunnya nilai uang disebabkan inflasi. Dan contohnya, jika seseorang memiliki uang 800 real dan nilai nisab terendah emas dan perak adalah 500 real, maka telah wajib zakat atasnya. Maka jika terjadi menurunnya nilai tukar dan daya beli uang kertas tersebut, maka nisab terendah emas dan perak menjadi 1000 real. Bukan karena naiknya nilai terendah emas dan perak, dan mayoritasnya atau seringnya adalah perak, melainkan dikarenakan rendahnya nilai uang kertas tersebut. Maka zakat menjadi tidak wajib atas orang yang memiliki 800 real karena tidak mencapai nisab. Padahal wajib baginya sebelum terjadi inflasi. Dengan itu menjadi jelas bahwa inflasi dapat menyebabkan tidak wajibnya zakat pada kondisi jika inflasi menjadi penyebab penurunan nilai uang kertas di bawah nisab minimum. Jelas ini kan ya. Kalau Anda umpamanya punya rupiah pada tahun 96, 85 emas 1 gram 96 berapa ikhwan? Ikhwan. Karena kurang tahu, Ustaz. Ikhwan kan antum sendiri ya. Pak Afrad mungkin bisa jawab. Mic-nya tertutup, mic mereka. Carilah di Google. Baik, ya udah. Anda umpamanya di tahun 2000, tahun 2010 lah. Harga emas per gram 500 ribu rupiah.
500.000 rupiah. Ya, di waktu itu Anda punya uang rupiah sebanyak 45 juta. Berarti sudah sampai nisab sampai tahun depan, di pertengahan tahun, ya. Atau ketika Anda mau bayar zakat, Anda tanya lagi harga emas. Ternyata harga emas sudah naik menjadi 800.000 per gram. Dan rupiah Anda tidak bertambah. Tetap masih 45 juta. Ada masuk sih, ada juga. Tapi banyak juga yang keluar. Tanpa 45 juta. Ada kewajiban zakat kah? Tidak, karena ketika Anda mau membayar zakat satu hal itu, 45 juta nggak sampai nisab lagi. Karena sudah naik menjadi, apa tadi saya katakan, 800.000 per gram umpamanya. 100 per gram ke 85 berkali 85, berarti sekitar berapa? 60 juta kan ya? 64 juta rupiah sekian. Ya, berarti tidak ada kewajiban zakat karena uang Anda kurang nisab. Ya, itu maksudnya pembahasan ini dampak inflasi terhadap sampainya nisab, terkena zakatnya atau tidak. Tapi kalau Anda punya emas, punya perak, tidak ada guna inflasi. Artinya inflasi tidak berpengaruh kepada emas dan perak. Anda punya emas 100 gram. Ya. Waktu Anda miliki di tahun 2010 umpamanya, itu per gramnya 500.000 rupiah. Di tahun 2011 ya, naik harganya jadi 800.000 rupiah. Apakah ada perubahan zakat Anda? Tidak, Ustaz. Tidak, tetap 2,5 gram emas. Tetap kewajiban Anda 2,5 gram emas. Baik. Ada pertanyaan seputar ini? Kalau tidak kita lanjut. Pak Afrad, bagaimana, mau lanjut dulu atau pertanyaan seputar bab ini dulu karena mau masuk bab baru? Ya, sementara ini belum ada pertanyaan terkait dengan bab ini. Silakan dapat dilanjut. Baik. Ustaz Fadli. Al-mabhath ats-tsani an-nawazil fil haul wa fihi madlab fi i'tibari az-zakah bil haul asy-syamsi. Topik yang kedua, permasalahan kedua adalah masalah kontemporer seputar haul. Dan matlab yang pertama membahas tentang penghitungan zakat dengan tahun syamsiyah atau masehi. Dhahaba 'amatu ahli al-'ilm ila ishtirati mudhi al-haul li ijab az-zakah fi ma 'ada al-kharij min al-ard min al-amwal az-zakawiyyah. Wa dhalika lima ja'a 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la zakata fi mal hatta yahula 'alaihi al-haul. Mayoritas ulama berpendapat untuk mensyarat Kalau ammah bukan mayoritas. Seluruh ulama berpendapat untuk mensyaratkan berlangsungnya haul dalam mewajibkan zakat selain harta yang keluar dari bumi, dari harta-harta zakat. Dan itu berdasarkan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tidak ada kewajiban zakat pada harta sampai berlalu satu haul, berlalu haulnya. Walittifaqil khulafa al-arba'ah ala dzalika wa intisyaril amal wa intisyaril amal bidzalika baina sahabah radhiyallahu anhum. Dan karena kesepakatan keempat khulafa, 4 khalifah atas hal tersebut dan tersebarnya praktik tersebut di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Wa li'anna az-zakah tatakarrar fi hadhihi al-amwal.
sebentar. Kenapa harus ada haul? Ya, pertama sabda Nabi tadi, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada suatu harta sampai berlalu 1 tahun. Kecuali zakat harta pertanian. Karena Allah berfirman, wa atu haqqahu yawma hasadih. Berikanlah zakatnya pada saat panen. Ya, berikanlah zakatnya pada saat panen. Adapun yang lain, Nabi mengatakan tidak ada sampai berlalu haul. Pernah antum mendengarkan pendapat seorang ulama kontemporer bahwa tidak ada zakat, tidak wajib berlalu haul untuk zakat profesi? Ustaz, zakat profesi Ustaz, yang pernah disinggung. Ya, zakat profesinya pernah disinggung. Siapa yang menyinggungnya? Kalau tidak salah, Dr. Yusuf Al-Qardawi Ustaz, wallahu a'lam. Kalau menurut beliau bagaimana mengeluarkan zakat profesi tadi? Bahwa wajib dikeluarkan zakat untuk ada zakat profesi Ustaz, dari gaji yang diterima, wallahu a'lam Ustaz. Tanpa menunggu 1 tahun. Paham Ustaz. Ya, alasannya apa? Wallahu a'lam Ustaz, karena kurang tahu lebih dalam Ustaz. Ya. Pendapatnya masyhur, dan namun sayangnya pendapat masyhur ini pendapatnya lemah dari sisi banyak hal. Pertama, Dr. Yusuf Al-Qardawi, ya, beliau bukan ahli fikih. Beliau dahulu masih bisa. Beliau jurusan S3-nya tentang tafsir Quran, tafsir hadis. Tapi beliau menulis tentang zakat. Ya, tentang zakat. Itu kan tidak cocok. Kecuali tafsir zakat atau hadis-hadis zakat. Ya. Kemudian dengan ucapannya itu, apakah ada pendahulunya? Jawabannya tidak. Tidak seorang pun dalam fikih sebelumnya, dalam fikih ya, sebelumnya, yang mengatakan bahwa uang, profesi kan hasilnya kan uang, bahwa uang dizakatkan setiap diterima. Kalau Anda terima uang setiap hari 10 kali, apalagi kalau Anda dagang, berapa kali zakat sehari? 10 kali. Hah? Bisa 10 kali. Tidak ada seperti itu. Ketentuan dalam syariat dan ijma' para ulama. Jadi dikatakan dari khalifah yang 4, itu mereka mengambil zakat setiap tahun. Hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta'nya, Pak Utsman mengatakan, "Hadza syahrul zakatikum." Sudah kita bahas sebelumnya kan ya tentang hutang. Ini bulan ditariknya zakat kalian. Bulan apa itu? Bulan Ramadan apa Syawal? Muharram, Ustaz. Ya, bulannya Muharram. Bukan Syawal, bukan Ramadan. Ya, itu ketetapan Utsman. Berarti Utsman bukan mengambil setiap gaji. Kalau gaji tentu gaji setiap bulan, atau setiap hari, atau setiap pekan, tentu diambil setiap hari, setiap pekan, setiap bulan. Atau per 3 bulan, atau per 6 bulan, dan seterusnya. Tapi Utsman mengatakan, hadza syahrul zakatikum. Faman kana alaihi dain falyu'adduha.
Siapa ini bulan negara menarik zakat dari kalian. Siapa yang punya hutang, maka bayarkan. Dan itu amalan turun-temurun, ya, mutawatir, ya, ijma' para ulama. Lalu muncul ulama abad ke-14. Tidak ada hadis haul itu dhaif. Betul hadisnya dhaif. Hadisnya dari sisi sanadnya betul dhaif. Ya, tetapi sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, amalan umat dari masa Rasulullah SAW sampai di masa Imam Nawawi, dia mengatakan seperti itu. Ada haul. Paham? Dan amal ini lebih kuat daripada sanad. Paham? Jelas itu? Karena sanad yang sampai dhaif dari Nabi SAW, tapi perbuatan, ya, ini namanya ijma' amali, ijma' perbuatan. Perbuatan dan ijma' tentu harus ada sandaran. Tentu harus ada sandarannya. Sandarannya adalah Quran dan hadis Nabi SAW. Walaupun dia dhaif, tapi menjadi sandaran para ulama untuk ijma' amali mereka. Sepakatan ini lebih kuat daripada seluruh dalil yang ada. Dan itu yang lebih cocok dengan ruh Islam. Sampai pun sekarang secanggih-canggihnya teknologi, pajak ditarik sekali setahun apa setiap hari? Setiap dapat. Setahun sekali, Ustaz. Laporannya, ya. Kalau penarikannya ada yang, kalau gaji Anda setiap bulan dipotong berapa? Baik. Allahu a'lam. Lanjut. ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال فلا بد لها من ضابط كي لا يفضي عدم ذلك إلى تكرر الوجوب في زمن واحد فكان مضي حول هو المناسب لذلك لأنه مظنة نماء المال. Dan karena zakat berulang-ulang pada harta ini, maka harus ada pedoman atau aturannya agar hal itu tidak mengakibatkan terulangnya atau berulangnya kewajiban zakat dalam satu waktu atau periode. Iya. Maka kalau harta itu kan terus terkena zakat selagi masih nisabkan, ya. Kalau seperti emas. Ya. Kalau umpamanya diambil terus setiap masuk, ya, berarti bisa jadi harta yang sama itu dalam satu kali ditarik 2 zakat. Tarik hari ini zakat dari Anda, masuk gaji. Gaji yang saldo ATM kamu keluarin zakatnya. Sedangkan dalam Islam, la sunnya fi zakat, kata Nabi, tidak boleh 2 zakat dalam satu harta. Bisa menyebabkan habisnya harta dengan zakat yang tidak ada waktu yang jelas, itu tidak per tahun, tidak per bulan, terusnya. Lanjut. maka telah berlalunya haul adalah hal yang sesuai untuk itu, karena itu adalah diasumsikan berkembangnya harta. Waqad istajadda fima yata'allaq bi ishtiratil haul liwujub az-zakah i'tibar as-sanah asy-syamsiyyah haulan zakawiyan li'timad katsir minan nas fi muamalatihim ala tarikh al-miladi al-qa'im ala as-sanah asy-syamsiyyah. Dan ditemukan hal baru berkenaan dengan persyaratan haul untuk kewajiban zakat menggunakan tahun syamsiyah sebagai haul zakat, karena banyaknya manusia bersandar dengan kalender Masehi dalam muamalat mereka yang dibangun di atas tahun
syamsiyah. Fahal yajuzu i'tibaru zakah bil haul asy-syamsi am yajibu al-i'timad fi dzalika 'ala al-haul al-qamari al-mutamatsil fi as-sanah al-hijriyah? Maka pertanyaannya, apakah boleh menghitung zakat dengan haul atau kalender syamsiyah atau harus didasarkan pada tahun qamariyah yang diwakili dengan tahun hijriyah? Fanaqul inna at-tawqit asy-syar'i yakunu bil haul al-qamari la asy-syamsi lima yali. Awalan, dilalatu an-nusus asy-syar'iyyah ala wujubi al-akhd bit-tawqit al-qamari al-mutamatsil bit-tarikh al-hijri wa tarhu at-tawqit asy-syamsi al-mutamatsil bit-tarikh al-miladi. Maka kami berpendapat, kami katakan penentuan waktu yang syar'i adalah dengan haul qamariyah bukan syamsiyah karena hal-hal berikut. Yang pertama, dalil-dalil nas syar'i yang menyatakan bahwa wajibnya untuk menggunakan penentuan waktu dengan bulan yang diwakili dengan kalender hijriyah dan meninggalkan penanggalan menggunakan syamsiyah atau matahari yang diwakili dengan kalender Masehi. Di antaranya yang pertama adalah qauluhu ta'ala yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla, mereka bertanya kepadamu tentang hilal atau bulan sabit. Katakanlah, ia adalah tanda-tanda waktu untuk manusia dan untuk ibadah haji. Iya. Wajhud dilalah, Waktu manusia dengan qamariyah, bulan. Karena bulannya semua orang bisa lihat. Kalau Februari, Januari, sekarang aja orang bisa melihatnya. Dulu sebelum ada teknologi ini, mana bisa lihat. Tanggal berapa sekarang? Nggak tahu dia. Tapi kalau antum mengatakan ini sekarang tanggal 1 Ramadan. Tenggelam matahari malam, dilihatin sama antum. Tuh, segede gitu satu, mata lo kemana? Kan gitu kan ya. Selagi ada mata, nggak mungkin ada pembohongan. Makanya Allah mencipta langit dan bumi, syariatnya sesuai dengan ciptaannya. Allah mensyariatkan kepada kita amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dikaitkan oleh Allah dengan tanda-tanda ciptaan Allah. Kita sholat, jelas. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Masuk waktu fajar. Kita lihat ke arah ufuk timur. Ya, tentu di daerah yang tidak ada lampu-lampu terang. Kita lihat ke ufuk timur sudah terang, sudah bisa kelihatan antara putih dan malamnya dan hitamnya yang jelas. Ya, maka sudah masuk waktu fajar. Tidak ada jam Anda bisa sholat, atau jam Anda rusak atau jam Anda mati, lebih bagus Anda lihat. Begitu juga sholat zuhur. Anda letakkan benda atau lihat aja pohon, itu arah bayangannya kemana. Kalau arah bayangannya ke timur, sudah masuk waktu sholat atau belum, akhi? Enak. Fadli, Ustaz. Fadli, astagfirullah. ya Ustaz. Sudah masuk waktu zuhur atau belum? Bayangan ke arah timur. Antum Gimana salah tadi pakai Ustaz? jam. Afwan, anak nggak kedengeran tadi. Antum nggak kedengaran. Terus saya ngomong sama siapa berarti? Terputus Ustaz, anak nggak dengar Ustaz. Baik. Boleh Yang lain diulang kedengaran. Ustaz?
Yang lain kedengaran atau tidak? Terdengar Ustaz. Kedengaran Ustaz. Nah, yang kedengaran silakan jawab. Sudah masuk waktu zuhur atau belum? Sudah Ustaz kalau bayangan ke timur tadi. Sudah. Sudah Ustaz. Sudah. Kalau bayangan ke timur berarti sudah masuk waktu zuhur. Jam Anda sudah masuk atau belum, tidak ada urusan. Itu jadwal di masjid belum, orang belum ada azan. Biarin mereka pada tidur semua berarti. Ya. Apakah Anda berdosa? Tidak. Allah mengatakan, "Man syahida minkum syahra falyasum." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, tidak dia berpuasa. Tidak diumumkan oleh Menteri Agama, tidak diumumkan oleh MUI, tidak ada pengumuman di kampung Anda, kiai Anda. Ya. Anda lihat hilal. Tapi Anda terbiasa lihat hilal ya. Kalau nggak terbiasa, nanti yang kelihatan adalah uban Anda lihat hilal putih. Itu lain. Tapi terbiasa lihat hilal, Anda tahu itu adalah hilal, kelihatan, jelas. Kalau tidak ada pengumuman, bagi Anda wajib puasa besok hari. Ya. Begitu Allah menerapkan kewajiban kepada hambanya. Tidak butuh teknologi, tidak butuh apapun juga. Selagi ada mata. Kalau nggak ada mata, ya bertanya ke yang punya mata. Seperti Abdullah bin Maktum. Beliau muazzin. Ya. Bila dikatakan ke beliau, asbahna, telah masuk waktu subuh, baru beliau azan. Kalau Bilal, azan Ramadan sebelum masuk waktu subuh. Baik. Lanjut. Baik, Ustaz. Wajhu dilalah anna Allah ja'ala al-hilal ilman ala bidayati asy-syahr wa nihayatihi. Alaman. Alaman ala bidayati asy-syahr wa nihayatihi fatakunu al-ahillah mawaqitun bihadzal ma'na kama yasihhu an yakuna asy-syahr bidzalika qamariyan lirtibatihi bil ahillah wa hiya manazilu al-qamar. Sisi pendalilannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hilal atau bulan sabit sebagai tanda awal dan akhirnya bulan. Maka bulan sabit berarti waktu dalam pengertian ini sebagaimana sahnya bulan dihitung dengan bulan karena hubungannya dengan bulan sabit yang merupakan posisi bulan. Terus. Qala Syafi'i rahimahullah, innallaha hatama an takun al-mawaqit bil ahilla fima waqita li ahli al-islam. Faqala tabaraka wa ta'ala yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj ila qawlihi fa'alamallahu ta'ala bil ahillah jumalul mawaqit bil ahillah mawaqitul ayyam minal ahillah wa lam yaj'al alaman li ahlil islam illa biha faman a'lama bi ghairiha fa bi ghairi ma a'lama Allah a'lam. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Allah telah menetapkan bahwa penentuan waktu harus sesuai dengan hilal sebagaimana telah Allah tentukan waktu untuk orang-orang Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang hilal yaitu bulan sabit, katakanlah ia adalah tanda-tanda waktu untuk manusia dan untuk ibadah haji. Sampai perkataannya, maka Allah telah menjelaskan dengan kalimat
menandakan dengan kalimat ahillah, yaitu hilal sebagai tanda atau waktu-waktu, yaitu mawaqit. Dan dengan hilal juga ditentukan hari-hari pada setiap bulannya. Allah tidak menentukan tanda waktu yang lain bagi orang Islam selain hilal. Barang siapa yang menentukan tanda penetapan waktu dengan selainnya, berarti dia telah memberikan tanda penentuan yang bukan dari Allah. Imam Syafi'i termasuk yang keras tentang penanggalan Efrenji. Ini dari kitab Al-Um. Di kitab Al-Um juga ada suatu bahas kecil yang ditulis tentang itu bahas terqiyah, penelitian salah seorang dosen Jamiatul Imam tentang wajibnya kaum muslimin menggunakan penanggalan Qamariyah. Jadi banyak, panjang sekitar 100 halaman lebih, 120 130. Cetak di Jamiatul Imam. Ya. Dan kalau tidak salah pernah dibahas oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Lembaga Fikih Islam Internasional, diangkat permasalahannya secara internasional. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam kitab Al-Um, bila mereka melakukan akad salam, karena akad salam tanggal serah terima harus jelas. Nabi mengatakan, al-yuslim fi kailin ma'lum min waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Tidak kalah lakukan akad salam dengan diserahkan uang di majlis akad, kemudian jelas kilonya, jelas berat atau volumenya, dan jelas tanggal waktu serah terimanya. Beliau mengatakan, jika mereka melakukan akad salam dengan menggunakan penanggalan Ifrenjiyah, Ifrenjiyah itu penanggalan Masehi, penanggalan orang-orang kafir waktu itu, Masehi sekarang, batal akadnya karena penanggalan mereka itu tidak bisa dipegang. Atas dasar apa mereka membuat 30, 31? Saya bisa jawab? Dan atas dasar apa mereka membuat 28, 29 yang Februari? Ada yang bisa jawab? Secara ilmiah tidak ada. Dan tanggal karet itu, ya, yang biasanya sering dikaretkan itu kan Februari. Bisa 28, bisa 29. Itu biasanya berkaitan dengan kepentingan kaisar mereka di waktu itu. Sampai sekarang pun begitu kan. Bila tanggal umpamanya pengangkatan raja tanggal sekian, ya, atau kematian raja tanggal sekian, ya, nanti agar dicocokkan dengan umpamanya atau kelahiran raja tanggal sekian, agar dicocokkan dengan kelahiran umpamanya Yesus atau Nabi Isa, mereka majukan satu tanggal atau mereka mundurkan sehingga cocok. Itu namanya tanggal karet, sesuai kepentingan pembesar. Kalau Islam tidak. Mau semua manusia di dunia mengatakan puasa Ramadan tahun ini jatuh pada hari Senin. Anda hari Ahad sudah melihat hilal sendirian. Anda berada di puncak gunung, lagi mendaki gunung, melihat ke arah, atau Anda berada di pantai, Anda melihat ke arah terbenamnya matahari, kelihatan hilal. Anda biasa melihat hilal, tahu. Ya. Walaupun diumumkan tidak ada yang melihat hilal, puasa hari Senin, kata pemerintahan seluruh dunia. Anda melihat, Anda wajib puasa hari Ahad. Ya. Begitu kaum muslimin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan tanda yang jelas dan pasti, dan tanda-tanda ini pun Allah yang memberikannya. Berikan tandanya. Sehingga tidak ada manusia bisa korupsi tentang ibadah kepada Allah.
Kalau libur bisa dikorupsi oleh pemerintah. Umpamanya apalagi liburnya umpamanya libur libur Muharram atau libur apa, dimajuin dimundurin bisa. Tapi kalau libur Ramadan, liburnya itu serah dia. Atau libur Idul Fitri dimajuin dimundurin itu terserah. Tapi kapan jatuhnya Id, itu tidak bisa dia manusia memajukan memundurkan. Itu hak Allah Azza wa Jalla yang mengatur alam semesta ini. Lanjut. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليقا على الآية: فأخبر أنها مواقيت للناس وهذا عام في جميع أمورهم إلى قوله فجعل الله الأهلة مواقيت للناس مواقيت للناس في الأحكام الثابتة بالشرع ابتداء أو سببا من العبادة وللأحكام التي ثبتت بشروط العابد فما ثبت من المؤقتات بشرع أو شرط فالهلال ميقات له وهذا يدخل فيه الصيام والحج ومدة الإيلاء والعدة وصوم الكفارة وكذلك صوم النذر وغيره وكذلك الشروط من الأعمال المتعلقة بالثمن ودين السلم والزكاة والجزية والعقل والخيار والأيمان وأجل الصداق ونجوم الكتابة والصلح عن القصاص وسائر ما يؤجل من دين وعقد وغيرهما. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menafsirkan ayat di atas, mengomentari ayat di atas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa bulan sabit atau hilal sebagai tanda waktu bagi manusia, dan ini berlaku umum untuk segala urusan mereka, sampai perkataan beliau maka Allah menjadikan bulan sabit atau hilal sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia dalam hukum-hukum yang ditetapkan oleh syariat, baik sebagai permulaan waktu ibadah maupun sebagai sebab wajibnya sebuah ibadah, dan juga hukum-hukum yang ditetapkan melalui persyaratan dari manusia. Maka semua perkara yang ada ketentuan waktunya, baik yang ditetapkan dengan syariat atau syarat, maka bulan sabit atau hilal menjadi patokan dalam perhitungan waktunya. Termasuk dalam hal ini juga adalah ibadah puasa, haji, masa waktu ila, iddah, dan puasa kafarat, dan begitu juga puasa nazar dan lainnya. Demikian pula dengan syarat-syarat yang terkait dengan praktek-praktek yang berhubungan dengan segala bentuk pembayaran dan hutang salam, zakat, jizyah, akal, khiyar, sumpah, hutang sodak ini mahar maksudnya Ustaz ya? Iya. Cicilan kemudian apa namanya ini? Cicilan motor. Wa ajalus sodak wa nujumul kitabah. Cicilan kemerdekaan budak.
Mukatab, beda mukatab kalau tuannya mengatakan kamu bisa serahkan Aku 1 pakai miliar, kamu merdeka. Ya, cicilan Ya. pembebasan budak. Lalu dapat dia setiap hari, dapat dia 100.000 dibayar, dapat 50.000 dia dapat 200.000, 4 juta bayar, dan seterusnya dihitung. Itu namanya cicilan nujumul kitabah. Bukan ahli nujum, bukan. Cicilan pembebasan diri budak untuk dimerdekakan. Dan Cukup dulu, akhi. Cukup di sini. Ya, besok insyaAllah kita lanjutkan ke depan. Silakan yang mau bertanya seputar ini. Karena permasalahan ini cukup krusial menurut saya. Tahu saya seluruh, nggak tahu kalau seluruh, tapi Baznas tahu saya, kalau dari simulasi zakat perniagaan dan zakat uang, itu mereka menggunakan perhitungan Masehi. Gimana teman-teman? Anda pernah lihat? Coba baca panduan zakat yang dikeluarkan oleh Basnas. Dalam contoh zakat uang, bila si fulan terima gaji tanggal sekian Januari, maka tanggal sekian Januari di tanggal yang sama tahun depan dia mengeluarkan zakat ada itu. Ini menunjukkan mereka tidak menggunakan haul qamari. Dan ini dampaknya besar. Karena 10 tahun dia berzakat seperti itu, berarti setahun tidak berzakat. Kenapa? Karena bedanya 11 hari per tahun. Kali 12, ya sama seperti itu dikatakan. Tafadhal. Maka tentu yang berdosa Anda para lembaga zakat. Mereka kaum muslimin yang berzakat sudah selesai urusannya. Karena kan Anda yang ngitungin. Itu pindah kewajibannya kepada Anda semua. Salah di Anda yang masuk neraka. Baik. Lanjut. Silakan yang bertanya. Baik. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan ke panitia. Ibu Yusriani Sari, silakan untuk live. Bu Yusriani Sari. Baik, qadarullah nampaknya belum dapat live. Bapak Ibnu Damiri, silakan. Ya. Silakan, Pak Ibnu. Ya, bismillah. Ya. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang bertanya ini kepada lembaga kami, apakah semisal om atau tante atau teman yang tidak punya rumah dan pekerjaan tetap, apakah termasuk dikatakan fakir miskin? Dan bolehkah mereka menerima dari zakat niaga? Dan apakah boleh zakat niaga dibagi ke beberapa lembaga dan orang-orang terdekat termasuk 8 golongan? Jazakallahu khairan. Ini semua pertanyaannya satu kajian. Coba satu-satu dulu. Apakah om atau tante atau teman yang tidak punya rumah dan pekerjaan tetap termasuk dikatakan fakir miskin? Bentar. Tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan tetap. Masuk fakir miskin, tentu jawabannya relatif. Ya. Dia umpamanya tidak punya kerjaan tetap, tapi kerjanya sekali proyeknya goal bisa untuk hidup untuk 3 tahun. Ya.
Beda-beda orang, dan itu halal ya, bukan yang haram. Itu halal. Ada yang rumahnya pindah-pindah, tidak punya rumah tetap, karena emang umpamanya dia pedagang, namanya pedagang itu pindah-pindah. Ya, maka itu tidak jadi ukuran. Yang penting dilihat kebutuhan pokoknya yang lain, makan, minum, tempat tinggal ada. Tempat tinggal itu bukan rumah milik pribadi. Tempat tinggal itu namanya nyewa atau dihibahkan sama orang tuanya atau dipinjamkan rumah sama adiknya, berarti tempat tinggal. Cukup jelas? Ya, cukup jelas, Ustaz. Nah, nomor 2-nya apa? Ya, itu ada kaitannya, berarti bolehkah mereka menerima zakat niaga, dan apakah zakat niaga dibagi ke beberapa lembaga dan orang-orang terdekat termasuk ke 8 golongan tersebut. Ya, apakah boleh tidak? Lihat tadi ya. Kemudian bolehkah zakat niaga untuk lembaga? Zakat untuk manusia bukan lembaga. Ini disalurkan, Ustaz. Disalurkan ke beberapa lembaga. Lembaga zakat, lembaga lazim. Tadi kata Anda lembaga saja. Kalau lembaga itu kan umum, lembaga pendidikan. Afan. Oh, iya. Boleh, tidak ada masalah. Kalau dia umpamanya ragu dengan lembaga A, lembaga amil zakat A, ada beberapa orang yang dikenalnya dulu bermasalah dalam bisnis, tidak terlalu amanah. Berarti dia menyerahkan ke sana haknya dia. Ya mungkin, tapi karena lembaga ini dekat dari perusahaannya, ya nyerahin aja lah dikit ke lembaga lain, dikit lagi, mereka dikit, tidak ada masalah. Dia serahkan sendiri pun tanpa lembaga, asal caranya betul, tidak ada masalah, lebih bagus mungkin. Ya, saya bisa. Ya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Allah barik. Insyaallah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan berikutnya kita ke pertanyaan dari Bapak Jafar Abu Iklil. Silakan Pak Jafar untuk live. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, ini saya mau bertanya terkait dengan zakat mudorib. Jadi, apakah mudorib juga terkena zakat barang dagangan dari objek mudorobah? Contohnya, ada proyek mudorobah pembangunan 2 unit rumah tinggal. Harga per unit yang dijual 300 juta rupiah. Dari harga jual itu disepakati nisbah atau bagian keuntungan mudorib sebesar 100 juta per unit rumah. Rumah itu belum laku sampai sekarang, tapi sudah siap huni sejak setahun atau sudah haul. Karena sudah haul dan capai nisab, apakah mudorib juga kena zakat dari keuntungan itu, dari pembagian keuntungan itu yang 100 juta per unit itu? Ini kan belum tentu untung. Ya. Belum terjual, mana untungnya? Iya, berat. Belum, Ustaz ya? Iya, belum tentu. Iya. Siapa tahu sampai 10 tahun ke depan gak laku-laku, antum udah keluarin zakat terus 10 kali. Nah, Ustaz. Jawabannya tidak ada zakat. Kalau mudorib, zakatnya dari hak mudorobah yang diterimanya setelah berlalu 1 tahun. Bukan dari awal kelola. Awal kelola, pengelola menyerahkan dana umpamanya 10 miliar. Nih, itu belilah tanah itu, lahan itu buat kaplingan. Kalau ada yang beli kapling, jual kapling. Kalau ada yang pesan buatin rumah, ya. Nanti kita hitung setelah 1 tahun berapa jadinya. Ya. Maka alhamdulillah setelah 1 tahun naik jadi 1,3 miliar. Setelah dihitung ulang, baik aset, uang tunai, piutang, segala macam, intangible aset dihitung 1,3 miliar, naik 3 miliar. Ya. Lalu dibagi 50-50, 50 untuk investor, 50 untuk pengelola. Yang 50 pengelola ini 1,5 miliar kan. Kapan zakatnya jatuh? Setelah dia terima, masuk ke rekening dia 1,5 miliar,
ya, itu tahun depan 354 hari atau 1 tahun komariah tahun depan barulah dia keluarkan zakatnya bila masih 1 nisab. Nah, Jelas? jelas Ustaz. Syukran. Jazakallahu khair. Allah barik fi. Begitu juga orang yang kerjasama di sawah. Semuanya sawah milik Pak Ahmad. Yang ngerjain Pak Ali. Biasanya kan ada yang bagi 3, ada yang dibagi 2 kan ya. Kalau yang dibagi 3 umpamanya 2/3 untuk pengelola. Hasil panennya 1 ton. 2/3 pengelola berarti dapat 750 kilo. Betul? 600 kilo. 600 kilo anggap sudah nisab. Berarti pengelola mengeluarkan itu 5 wasak. Berarti pengelola mengeluarkan zakat. Adapun pemilik tanah dia dapat 1/3, cuma 300 kilo beras yang dapat tidak sampai nisab, dia tidak ada mengeluarkan zakat. Kalau hasil panen kan zakatnya pada waktu panen, beda sama yang lain. Wa'atu haqqahu yawma hasadih, kata Allah. Gimana tadi yang kita jelaskan. Baik, insyaallah. Barakallahu fiik Ustaz. Nah, cukup jelas Pak Jafar ya, insyaallah. Iya. Terima Baik, kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, waktu sudah habis Ustaz. Silakan dapat ditutup. Semoga bermanfaat. Wallahu billahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas waktu dan kesempatannya. Demikian para peserta sesi atau pertemuan ke-10 dari kajian berseri ini telah selesai dan kami sampaikan insyaallah di WhatsApp group akan disampaikan presensi dan kuesioner yang dapat diisi oleh para peserta sekalian. Dan untuk itu, selanjutnya mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.